Ini adalah tool repair LCD yang full version atau 3 in 1. Jadi 3 mesin kita bundel menjadi satu mesin. Di antaranya LCD separator untuk memisahkan LCD dan touchscreen atau memisahkan LCD dengan kaca LCD. Lalu laminating untuk merapatkan LCD dan touchscreen atau dengan kaca LCD setelah pengeleman. Lalu bubble remover untuk membuang gelembung setelah pengeleman atau bisa juga dipakai untuk menghilangkan tompel atau bercak hitam pada LCD. Ini ada sedikit updatean dari versi sebelumnya. Di bagian termostat yang ke LCD separatornya dan juga yang versi sekarang sudah kita tambahkan dengan tulisan-tulisan pada tombolnya supaya nanti tidak akan bingung dalam penggunaannya. Cara penggunaannya hampir sama dengan versi sebelumnya, hanya saja ini mungkin ada beberapa yang berubah. Yang tadinya tombol ini di bagian sini, yang sekarang pindah ke sini, dan juga ini ditambahkan tulisan-tulisan kecil. Nah ini ke atas, ini untuk ke separator, yang ke bawah untuk ke laminating, dan ini untuk menyalakan presan, dan ini untuk membuang angin dari tabung laminating setelah beres laminating, dan yang ini untuk menyalakan pemanas untuk ke LCD separatornya nyambung ke termostat yang ini. Nah kita akan ulas satu persatu supaya nanti tidak akan bingung dalam penggunaannya. Nah, untuk menggunakan LCD separator, pertama kita nyalakan dulu tombol yang ini. Ini nyambung ke termostat yang ini dan nyambung ke pemanas yang di atas ini untuk LCD separatornya. Nah, yang versi sekarang ini sudah menggunakan termostat yang tipe ini. Jadi ini angka 60 ini adalah temperatur terendah. Yang ini real temperatur. Jadi jika di atas ini di pemanas yang ke separatornya udah mencapai di 6, ini 36, ini masih 36. Jadi suhunya segitu gitu. Jadi real yang ada di sini, yang ada di atas ini real temperaturnya. Nah, ini 70 ini suhu tertinggi. Jadi suhu tertinggi saya setting di 70. Jadi nanti dia si suhunya akan stabil antara 60 dan 70 gitu. Jadi setelah 70 si elemen pemanas akan terhenti dan si lampu pun akan pindah ke sini setelah nanti 70 derajat Celcius gitu. Jadi akan terhenti dulu, nunggu sampai agak dingin sampai di 60 derajat. Nah, setelah di 60 derajat si elemennya akan hidup lagi. Jadi akan terus seperti itu gitu. Jadi akan stabil di antara 60 dan 70. Nah, cara mengaturnya ini sangat mudah. Jadi di sini ada tombol-tombol di bawahnya. Nah, ini yang ini untuk menambah. Yang ini untuk menambah angka yang di sini, dan yang sebelah sininya ini untuk mengurangi yang turunnya. Ini juga sama, yang ini untuk menambah sebelah sini. Nah, ini untuk mengurangi. Ini agak dalam sih tombolnya. Nah, seperti itu. Dan ini yang set ini nggak usah diobok-obok. Jadi biarkan defaultnya aja. Karena itu beda fungsi kalau di set ini. Kalau ini cukup segini aja, cukup di sini aja setting-settingnya. Dan yang set ini bisa juga untuk mematikan termostat ini. Jadi tekan beberapa detik sampai mati. Nah, jadi menghidupkannya tinggal tekan sekali aja. Nah, itu. Cuman kalau misalkan kita dimatikan lewat sini, nah, sekalipun ini dimatikan dari sini, tapi tadi kita matikannya dari sini, pas dinyalakan ini tidak akan nyala. Tuh kan, cuman bunyi tit doang. Tekan sekali set ini, nah baru nyala gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak matikannya lewat sini, langsung lewat di sini matikannya, ketika dinyalakan pun ini langsung nyala. Tuh, mati, nyala. Nah, kalau dimatikan dari sini, sekalipun dinyalakan dari sini, ini bakalan tetap mati gitu, kecuali kita tekan set satu kali.
Nah, seperti itu. Itu cara setting termostat yang tipe ini. Nah, untuk menggunakan LCD separatornya, kita nyalakan dulu. Ini, nyalakan dulu ke pemanasnya. Nah, tunggu sampai panas dulu, sampai ininya di batas maksimal di 70. Nah, setelah panas, kita nyalakan pump vakum yang ke LCD separator. Jadi ini ada tulisannya separator, jadi nyalakan ke atas. Ini separator akan nyala, pump vakumnya maksudnya, pump vakumnya akan nyala, dan ininya udah ada isepan ke sini. Nah, ini sangat kuat sekali, nggak goyang-goyang si LCD-nya, jadi vakumnya sangat kuat. Nah, ini juga sudah kita lengkapi dengan karet dan kawat pemisah LCD-nya. Nah, tinggal kita seset aja. Nah, itu cara menggunakan LCD separatornya. Nah, jika kita sudah seset, beres seset, matikan ke vakumnya, lalu matikan ke pemanas. Nah, tinggal ambil aja LCD-nya gitu. Jadi, itu cara penggunaan LCD separatornya. Nah, cara penggunaan laminatingnya, pertama kita buka dulu di bagian sini kuncinya. Ini sebagai simulasi aja. Lalu masukkan LCD-nya. Sebentar, ini saya tangan satu agak susah. Ini sebagai simulasi aja, kita masukkan LCD-nya. Lalu tutup pintunya. Penguncinya di bagian sini. Nah, setelah tertutup, nyalakan ke pump vakumnya. Ini yang ke bawah, yang bacaan laminating ini. Nah, sampai nanti jarumnya mentok. Nah, setelah terhenti, misalkan kekuatan pump vakum kita hanya sampai di minus 60, ya sudah, kita nyalakan ke presan yang ini. Dan ini hanya saya setting di 9 detik dulu. Ini hanya untuk simulasi aja. Nah, presan udah turun dan lampu pun turun. Nah, udah naik. Matikan ke presannya, lalu matikan ke pump vakumnya, lalu buang angin ini yang ke bawah. Ini ada tulisannya vakum out. Nah, buang angin sampai anginnya ini, kalau nggak dibuang ini, sekalipun kita diemin semalam, ini nggak bakalan bisa dibuka pintunya. Kita diemin semalam pun akan tetap ngunci gitu si anginnya di dalam. Sampai pintunya terbuka sendiri. Nah, udah terbuka. Nah, itu proses laminatingnya. Dan proses bubble removernya, kita masukin dulu LCD-nya. Ini menghadap ke bawah. Masukin LCD-nya, kunci pintu yang rapet, lalu nyalakan ke pemanas. Ini cara settingnya sudah beberapa kali saya bahas di video sebelumnya. Nah, ini untuk memasukkan anginnya, ini air in tulisannya di sininya. Ini tekan ke atas untuk memasukkan angin. Nah, setelah anginnya sesuai yang kita inginkan, dan ini pun sudah kuat di 150 PSI. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan kompresor kulkas hanya untuk bubble removernya saja, misalkan bisa kuat sampai di 150 PSI isi anginnya. Nah, kita tunggu beberapa menit, minimal 1 menit, karena ini pemanasnya udah lumayan cepet, jadi 1 menit juga cukup gitu untuk pemanasannya. Nah, setelah 1 menit, matikan ke pemanas, tunggu 1 menit lagi, lalu buang angin. Nah, ini untuk membuang anginnya ke bagian bawah. Nah, lalu buka
pintu dan ambil LCD-nya gitu. Kurang lebih seperti itu cara penggunaan dari laminating LCD yang 3-in-1 ini. Dan kita juga partnya sudah kita lengkapi sama dengan versi yang saya bahas di versi sebelumnya. Untuk yang belum tahu cara belah dari awal lalu laminating sampai ke bubble remover, bisa dilihat di video sebelumnya. Sudah saya praktekkan dari mulai membelah, laminating hingga bubble removernya gitu. Jadi ini hanya simulasi saja karena ada updatean ini di bagian termostat dan di bagian tulisan-tulisan ini. Jadi supaya nanti tidak bingung dalam penggunaannya. Dan bagian belakangnya cara instalasinya hampir sama sebetulnya dengan versi sebelumnya. Yang ini lebih mudah karena sudah ada tulisan-tulisannya. Nah, yang ini AC input, ini untuk ke selang AC-nya. Dan yang ini yang bawah, ini ada tulisan pump vakum di sininya. Ini ke AC pump vakum, kabel ke pump vakum. Nah, dan di bagian sininya ada tulisan selang pemasangan selang jangan sampai terbalik. Maksudnya selang antara kompresor dan pump vakumnya jangan sampai terbalik. Karena kalau misalkan terbalik, ini bisa merusak alat yang ada di dalamnya. Nah, ini ke kompresor, yang ini udah ada tulisannya kompresor, dan yang ini ke pump vakum untuk ke selang pump vakumnya. Jadi seperti itu cara instalasinya, sangat simpel. Dan untuk pump vakumnya yang saya rekomendasikan, kemarin sudah saya coba ini antara dua merek pump vakum. Yang pertama ini Orion yang 1/3 HP. Ini sebetulnya harganya hampir sama dengan yang Palu 1/4. Jadi kalau si Orion itu harga 700-an lebih itu sudah memberikan spek yang 1/3, dan si Palu ini speknya 1/4. Tapi untuk kekuatan vakumnya sama sebetulnya mah antara merek Orion dan merek Palu. Bahkan masih bagusan Palu gitu. Karena cara ininya lebih mudah. Kalau merek Orion ini kalau nggak kita modif seperti ini selangnya si oli itu akan naik ke atas ketika kita matikan pump vakumnya lalu buang angin. Ini olinya akan kesedot naik ke atas gitu kalau merek Orion. Nah, kalau Palu nggak. Nah, sekalipun kita buang ini bawaannya ini kita buang, ganti sama nanti saya kasih ini konektor ininya. Sudah saya kasih konektor untuk masuk ke sininya. Ini berat 1/4. Sekalipun kita ganti, ini cuman gini doang, ini oli aman gitu. Jadi nggak muntah-muntah. Nah, kalau Orion itu ada muntah-muntah kalau nggak kita modif seperti ini gitu. Jadi untuk pump vakumnya saya rekomendasikan ya merek Palu. Yang 1/4 juga udah cukup. Ini yang 1/4 HP. Ini harganya sama sebetulnya dengan yang Orion yang 1/3 gitu. Cuman bagusan yang ini, bagusan yang merek Palu ini. Nah, kalau untuk kompresor ya silahkan Agan cari sendirilah yang menurut Agan baik gitu. Kalau saya sendiri menggunakan Lakon Imola 75. Ini udah kotor begini karena dipakai ngecat juga ini. Makanya udah nggak karuan bentuknya. Nah, itu mungkin updatean dari versi 3-in-1 ini. Jika masih bingung dan masih kurang paham cara pemakaiannya, bisa video call nanti setelah barang sampai. Terima kasih.